Dari awal itu Akang sebenarnya nggak diizinin untuk jadi pemain bola atau pemain futsal. Jadi waktu Akang SMP itu Akang curi-curi waktu lah. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Perkenalkan, Randi Satria, pemain dari IPC Pelindo dan juga Timnas Futsal Indonesia, dan Akang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, jadi di tetangga rumah Akang itu kebetulan orang Sunda, Bang. Orang Sunda. Nah, Akang kan anak ketiga. Lahirlah anak keempat. Abang pertama dan kedua udah ada panggilannya. Yang pertama abang, yang kedua kakak. Nah, si Randi ini panggil apa ya, kata mama kan. Waktu itu bilang tetangga sebelah, Akang aja, Bu. Akang itu artinya juga abang. Nah, dari situ melekat Akang sampai sekarang. Nah, kalau di Padang itu, Bang, di rumah, kalau Randi mungkin sedikit yang tahu. Kalau Akang tahu semua. Jadi ternyata nama Akang itu bikin Akang jadi punya karakter sendiri kan. Iya, jadi cepat diingat lah. Betul. Nah, kebetulan kan Akang emang udah karyawan kan, Bang. Jadi sekarang WFH sehari, masuk sehari. Oh gitu ya? Jadi selang-seling. Jadi terus kebetulan kemarin kan Akang juga istri punya usaha kan. Jadi di sela-sela WFH Akang manfaatin buat nolong-nolong istri, cari bahan gitu-gitu aja. Oh, yang sajadah itu ya? Yang sejadah sama gamis kan, cuman gamis belum jalan lagi. Oke. Oh, jadi tadinya kan Akang berasal dari keluarga yang ini kan, Bang. Keluarga militer lah. Jadi dari awal itu Akang sebenarnya nggak diizinin untuk jadi pemain bola atau pemain futsal. Jadi waktu Akang SMP itu Akang curi-curi waktu lah. Sempat kabur dari rumah juga karena ketahuan sama orang tua kan. Akhirnya setelah Akang karena kekeh, akhirnya orang tua mulai ngizinin. Dan mulailah Akang kenal sama Pak Haji Asman yang manajer PON Sumatera Barat tuh. Jadi kebetulan beliau ada tim Ravelli Futsal Padang yang mau ikut kejuaraan ke Jakarta. Nah, dari situ Akang seleksi dan lolos. Dan setelah Ravelli Akang ikut Prapon dan PON Sumatera Barat, alhamdulillah medali emas. Dan dari situ Akang diajak ke IPC Pelindo. Sempat sih 2011 Akang di PLN. Di sela-sela persiapan PON itu Akang sempat di PLN 3 bulan, cuman menit bermain kurang karena kata Coach Andri Akang terlalu individual waktu itu. Jadi 2012 setelah PON Akang langsung ke Pelindo, dan Pelindo baru Akang ke Timnas. Jadi kan memang orang tua pasti nginginin yang terbaik kan buat anaknya, Bang. Nah, kebetulan kan waktu itu pemain bola banyak contohnya di tempat Akang nggak ada masa depan lah, Bang, kata orang tua kan. Padahal kan kalau kita dalamin lagi, pemain-pemain yang berhasil sepak bola malah lebih kaya kan dari orang-orang pegawai kan. Nah, jadi karena orang tua ngarahinnya ke militer juga, kayak masuk polisi atau TNI, akhirnya takut mungkin Akang cedera. Jadi udahlah, nggak usah main bola, jadi polisi aja atau jadi tentara itu. Nah, kebetulan memang Akang niatnya emang jadi polisi atau tentara, cuman gagal. Oh gitu. Jadi sebenarnya udah nyoba dulu. Udah nyoba dulu. Oke. Nah, kalau sekarang kayaknya setelah di fase sekarang kayaknya futsal lah. Futsal ya? Iya. Ternyata polisi ngawal kita ketika main futsal kan. Jadi pertama Akang dikasih duit itu 25.000 ketika Akang SMA kelas 3, Bang. Jadi ada turnamen umum, udah futsal cuman lapangannya tanah, belum lapangan kayak gini. Lapangan tanah, akhirnya Akang main dan dikasih permain itu 25.000. Tahun 2007. Itu per sekali main? Sekali main. Itu Jadi hitungannya apa tuh? itu kejuaraan umum aja, Bang, kejuaraan umum. Open lah ya? Open turnamen. Terus menang? Juara 2. Padahal Akang waktu itu di tim itu yang masih SMA Akang doang. Sisanya anak kuliah udah dewasa semua. Oh, Akang bisa traktir teman. Jadi ketika kita dapat 25.000, sedangkan duit jajan Akang SMA berapa ya? 10.000 apa? Zaman itu udah bisa traktir teman, Bang. Jadi dengan
kebanggaan tersendiri kan waktu itu. Itu pertama kali tuh ya? Pertama kali. Oke. Udah bisa beli pulsa yang 10.000 bang. Dan langsung pasang NSP, ingat nggak? 9.900. NSP-nya NSP apa? NSP apa ya pertama? Ingat nggak? Aduh lupa kak bang. Pernah bang, pernah merasa gagal. Jadi waktu itu kan Akang memang cita-citanya emang sepak bola kan cita-cita juga. Cuman Akang pengen jadi tentara waktu itu kan. Jadi Akang ikut tes Akabri Angkatan Udara 2009. Nah di situ kan Akang memang persiapannya emang dari SMA itu udah jogging pagi, pokoknya udah fisiknya udah bagus lah. Nah ketika Pantokir itu yang berangkat 8, yang gagal 6, jadi 14 orang sisanya dari ratusan yang ikut. Nah termasuk Akang salah satunya bang. Padahal yang gagal dari 14 orang yang lolos Pantokir, 8 orang berangkat ke Jogja, 6 orang gagal. Nah, Akang termasuk yang 6. Padahal tanggung banget tuh ya? Padahal tanggung banget bang. Padahal di tes fisik Akang bagus. Akang tes lari itu mungkin juara 2 lah. Terus yang pull up, jadi kebetulan almarhum papi itu bikin pull up di depan rumah kan. Jadi emang tiap hari bang. Itu nilai waktu itu kalau 9 aja udah 100, Akang 13. Buset. Iya emang udah persiapan kan. Cuman nggak tahu kenapa gagal dan ditawarin waktu itu otomatis lolos Bintara kan waktu itu ke Kabri kan. Akang nggak ambil karena Akang memang jadi perwira angkatan udara waktu itu. Nah di situ Akang merasa ya Allah mau jadi apa lagi ya kata. Padahal waktu itu masih kuliah bang, cuman kuliah males-malesan kan karena emang kita berharapnya jadi tentara ini atau jadi polisi. Nah di situ gagal Akang males-malesan, kata ibu udah liburan dulu aja. Akhirnya liburan ke tempat tante di Cibitung situ. 2 bulan Akang nggak masuk kuliah, akhirnya dibujuk lagi, akhirnya Akang masuk lagi. Nah jadi waktu itu papi masih hidup kan. Jadi kata papi janji kan, Randi nggak usah terlalu bersedih karena kan Randi masih kuliah. Setelah kuliah nanti kita bisa masuk prajurit karir. Jadi kan dari kuliah tuh ada khusus mau jadi perwira, ada namanya prajurit karir bang waktu itu. Jadi Akang semangat, nggak taunya sebelum Akang masuk, papi udah meninggal. Jadi akhirnya nggak jadi. Yang tentunya pasti ibu bang. Papi juga pasti masuk lah. Jadi ketika papi meninggal tuh Akang sebelum 2012 final itu 7 hari sebelum final papi kan meninggal. Final 2012 Liga kan. Akhirnya Akang pulang dulu tuh bang. Pulang ke Padang. Tadinya nggak mau main final. Nggak mau main final. Nah di situ tuh Akang kayak sedikit apa ya? Lagi berduka gini nggak mungkin lah fokus bisa main kan. Akhirnya mami bilang, Randi udah keadaannya udah begini, Randi harus berangkat karena manajer waktu itu nelpon Akang nggak angkat kan. Jadi manajer nelpon mami bilang ke Akang udah berangkat aja. Papi udah pastilah keadaannya begini, tinggal sekarang Randi yang nentuin masa depan. Akhirnya Akang berangkat, nggak taunya di situ rezeki Akang kan. Akhirnya berangkat kan waktu itu final Akang golin 4 kan waktu itu bang. Dari situ Akang langsung karyawan. Oke. Itu juara ya? Juara. Ya? 2012. Langsung karyawan? Langsung karyawan Pelindo ya bener. Itu akibat ngikutin omongan orang tua berarti? Benar bang, benar. Pengalaman paling membanggakan apa yang paling membanggakan ya? Juara liga bisa jadi bang waktu itu kan 2012 itu kan langsung karyawan terus mungkin jadi kapten timnas lah bang. Jadi kapten timnas nggak kebayang kan Akang dari Padang bukan di daerah Jawa cuman bisa jadi kapten tim nasional kan itu yang membuat Akang bangga lah. Jadi ketika masuk di tim nasional aja itu perasaannya udah luar biasa kan bang. Itu emang mimpi setiap pemain futsal kan. Nah ketika kita menyandang gelar kapten kan berarti ada penghargaan tersendiri lah dari pelatih buat kita kan. Nah dari situ perasaannya berarti kita emang harus lebih punya jiwa kepemimpinan. Jadi punya karakter yang kuat, bisa mengayomi pemain yang lain. Jadi pokoknya luar biasa lah perasaan itu bang.
Luar biasa ya. Luar biasa pertandingan. Oh, pastilah juara AFF lah. Juara AFF. Kemarin udah final cuman kalah sama Thailand kan. Emang belum terwujud sampai sekarang nih, Bang, ya. Best 5 futsal Persiaka. Yang pertama kiper. Pelatihnya, sorry. Berikut Pelatihnya boleh dari luar, Bang. Boleh. Pelatihnya. Jadi 5 dulu baru. Kiper Bang Yao. Oke. Bang Yao, kiper editan tuh. Yang kedua angkornya Uta. Ya, Ilham Ramadian. Iya, Uta. Yang flank kiri BBS. Sebelah kanannya Bang Jai. Oke, iya. Depannya Kaisar. Ya. Tapi banyak nama-nama lama ya seperti Nama-nama lama, Bang. Ya, Apakah nama-nama yang lama. anak-anak zaman sekarang Anak zaman sekarang hebat juga, mungkin karena Akang udah apa ya, udah lama kali sama dia ya, jadi emang udah ngerti. Anak sekarang juga mungkin kalau yang versi mudanya beda lagi, Bang. Nah, coba yang versi muda. Versi mudanya kiper Al-Bagir, angkornya Suni hitungannya masih muda kan. Runtu Boy, Sauki, satu lagi siapa, Evan Ya. Evan. Pelatihnya belum? Pasti Coach Ken. Coach Ken ya? Iya. Indomie. Tinggal di Padang. Kenapa, Kang? Lebih nyaman ya, Bang? Kalau di Jakarta kayaknya lebih Padet ya? nyari duitnya enak. Kalau di Padang? Di Padang Masa lebih tua di sana? masa tua di Padang. Emang ada rencana begitu. Waduh. BBS ya. Dan sorry Dan ya. Berat. Nggak boleh dua-duanya, Bang. Ya, skip aja. Iya, aduh. Pertanyaannya sensitif Aduh, banget. iya, bahaya banget itu. Aduh. Sama susahnya ya? Futsal dulu dah sekarang. Futsal dulu sekarang. Coach Justin, sorry ya, Coach Ken. Siap. Ini buat rekan-rekan yang pengen jadi pemain futsal profesional atau pengen jadi pemain timnas futsal, ya standar aja, yang penting rajin latihan, tetap jaga motivasinya. Terus yang paling penting sih dari sisi agamanya tetap dijaga, terus hubungan dengan orang tua itu yang paling penting. Ketika kita menjaga hubungan dengan orang tua, maka insya Allah ridho dari orang tua itu akan memudahkan jalan kita. Oke, teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe juga channel YouTube Akang, Randi Satria Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.